Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Oh, hi. Okey. Dah on ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga kepada dosen yaitu Kak Dara Lestari Ginting selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan, dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini untuk melihat presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Agil Arkansyah dari kelompok 2. Saya akan menjadi moderator dalam diskusi hari ini. Saya akan memperankan teman-teman saya. Nama saya Rizky Malia, NIM 23070911. Perkenalkan, nama saya Kira Marsha dengan NIM 23070211. Perkenalkan, nama saya Maulana Aditya sebagai materi dengan NIM 230202. Oke, jadi pada presentasi kami hari ini, topik yang akan kami bahas itu adalah berpikir ilmiah. Jadi selama kami menjelaskan atau menguraikan materi, kami harap teman-teman semua mendengarkan agar mengerti, dan jika tidak ada yang mengerti nanti bisa ditanyakan. Oke, tanpa berlama-lama dan tanpa basa-basi, mari kita mulai diskusinya sekarang, dan materinya akan dibacakan oleh teman saya. Bagaimana itu asal usul berpikir ilmiah? Pada abad 16,
Thales dan Pythagoras menunjuk pemikiran ilmiah pada filsafat pada Prasokrates yang dikenal sebagai bapak sains. Orang yang pertama menjelaskan fenomena alam seperti gempa, petir, maupun hal supranatural lainnya. Seperti beberapa tokoh yang berperan dalam berpikir ilmiah, di antaranya satu, Thales yang dikenal sebagai bapak sains, orang yang pertama menjelaskan norma supranatural untuk fenomena alam. Yang kedua ada Leo Cipus yang mengajukan teori atom, yakni bahwa jika sepotong keju dipotong terus-menerus hingga tidak dapat dipotong lagi, partikel yang tersisa itu yang menjadi atom. Yang ketiga adalah Aristoteles yang filsafat untuk berobservasi menyimpulkan prinsip-prinsip umum. Berpikir ilmiah adalah sebuah berpikir secara sistematis dan tersusun berdasarkan ilmu pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan. Proses ini melibatkan pengamatan, investigasi, dan hipotesis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermakna bagi kita. Beberapa ciri-ciri berpikir ilmiah yaitu bebas dari emosional, berprasangka pribadi, tidak berprasangka buruk, objektif, dia bersifat fakta, menggunakan dan pengamatan yang akurat, dan tidak dapat menggunakan analisis kuantitatif dan dapat menggunakan analisis kuantitatif yang untuk membuat kesimpulan. Ini kalau kuantitatif ini mengumpulkan metode-metode yang kayak pengamatan dan observasi. Mustafa 2005 mendefinisikan berpikir ilmiah adalah sebagai proses atau aktivitas seseorang dalam menemukan atau memperoleh pengetahuan. Surya Sumatri tahun 1999 menyatakan bahwa mengoperasikan pikiran untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah merupakan upaya untuk menemukan fakta dan gagasan yang belum diketahui. Saya akan menjelaskan tentang kerangka dan logika dalam berpikir ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah merupakan dasar yang terdiri atas dari gabungan dari teori, fakta, observasi, dan penelitian literatur. Kerangka berpikir dapat digunakan sebagai landasan dalam penulisan ilmiah. Kerangka berpikir dapat membantu ilmuwan atau peneliti agar penelitian yang dilakukan memiliki teoritis yang kuat, terarah, dan dapat bertanggung jawab. Logika berpikir adalah metode berpikir yang menggunakan logika deduktif dan induktif untuk menemukan ide dan fakta yang belum diketahui. Logika berperan sebagai dasar penelitian yang menghasilkan pemikiran yang jelas dan tepat. Logika deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari pernyataan umum untuk menarik kesimpulan khusus. Disebut juga penalaran dedukatif. Sedangkan logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip dari sejumlah hal khusus hingga kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi.
selanjutnya itu adalah langkah-langkah berpikir ilmiah. Nah, langkah-langkah apa aja sih itu yang digunakan untuk berpikir ilmiah? Jadi kalau kita mau berpikir ilmiah itu kita nggak sembarangan ya teman-teman. Jadi itu ada langkahnya, dan langkahnya itu ada beberapa, yaitu merumuskan masalah, yaitu berpikir ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah, dan itu diawali dengan mengenali adanya suatu permasalahannya dulu. Jadi jika sudah ada permasalahannya, itu harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi setiap masalah itu pasti menimbulkan pertanyaan gitu. Dan setelah pertanyaan, yaitu penggunaan kalimat tanya dimaksud untuk memudahkan pihak yang menggunakan metode ilmiah dalam mengumpulkan data. Jadi ini tuh bisa memudahkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, seperti menganalisis atau menarik kesimpulan. Dan yang kedua itu ada merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis ini tuh mempunyai arti jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang memerlukan pembuktian berdasarkan data yang dianalisis. Perumusan hipotesis ini tuh memegang peranan yang penting. Jadi dalam metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah, mengembangkan hipotesis yang jelas memandu proses selanjutnya dalam metode ilmiah. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Jadi penerapan metode ilmiah penelitian itu harus mengumpulkan data. Jadi tanpa data itu kita nggak tahu bagaimana cara berpikir ilmiah. Jadi dalam metode ilmiah itu mengumpulkan data itu memegang peran penting karena itu berkaitan dengan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hipotesis ini diterima atau ditolak tergantung pada data yang dikumpulkan. Jadi datanya itu harus jelas. Jadi kalau datanya jelas dia diterima, dan kalau nggak jelas itu dia ditolak. Jadi tergantung pada data itu sendiri. Dan kemudian yang keempat ada verifikasi uji hasil hipotesis. Jadi telah kami sebutkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Berpikir ilmiah pada dasarnya adalah proses pengujian hipotesis. Jadi dalam kegiatan atau langkah pengujian hipotesis, penelitian menerima atau menolak hipotesis daripada membenarkan atau mengutuknya. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti itu harus menentukan tingkat signifikasinya terlebih dahulu. Dan yang kelima itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu harus sesuai dengan tugas yang diusulkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau berpikir ilmiah itu harus ada langkah-langkahnya dulu dan harus sesuai dengan tugas yang diusulkan gitu. Kesimpulan ditulis dalam bentuk pernyataan deklaratif, singkat dan jelas. Meski dianggap sangat penting, penulisan data yang tidak relevan dengan permasalahan yang diangkat sebaiknya dihindari. Hal ini perlu ditekankan sebab banyak peneliti yang terkecoh. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh bagaimana analisis berpikir ilmiah membedakan ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ini kita di sini ada contoh fisika dan biologi. Biologi adalah mempelajari makhluk hidup mulai dari tingkat sel hingga ekosistem. Biologi menggunakan metode eksperimen, observasi, dan analisis data untuk memahami proses kehidupan. Sedangkan fisika ialah mempelajari materi, energi, dan interaksinya. Fisika menggunakan model matematika untuk bereksperimen untuk menjelaskan alam seperti bagaimana itu gaya, dan energi. Di sini kan ada perumusan masalahnya, bagaimana berpikir ilmiah membedakan keduanya. Setelah itu kita menemukan hipotesis sebenarnya, fokus pada makhluk hidup yang kompleks dan beragam. Sedangkan fisika fokus pada materi dan energi yang fundamental. Baru setelah itu kita observasi, misal kalau di situ biologi menggunakan kayak eksperimen
organisme, kayak mungkin kita juga udah pernah yang anak IPA kan ke lab itu kan biologi seperti itu. Sedangkan fisika dia kayak dia modul, dia kayak dua bandul yang dibandingkan, itu berupa eksperimental control dan analisis kuantitatif. Setelah itu baru kan dapat kita dapat metode pertanyaan yang diajukan ya bagaimana makhluk berperilaku seperti itu, bagaimana organisme beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan fisikanya bagaimana alam bekerja dan apa hukum-hukum yang mengatur gerak dan energi. Kesimpulan dari studi kasusnya, meskipun biologi dan fisika mempelajari fenomena alam yang berbeda, keduanya menggunakan metode ilmiah untuk membangun pengetahuan, berpikir ilmiah untuk memungkinkan membedakan antara kedua ini dan memahami bagaimana mereka saling terkait. Mungkin teman-teman semua sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jadi kami mohon maaf jika tadi banyak kendalanya, dan kami juga mohon maaf jika materi yang telah kami kumpul ini kurang baik atau kurang jelas. Jadi jika kurang jelas, kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, boleh bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dede Bila dari kelompok 6. Ingin bertanya kepada Dina, mengapa berpikir ilmiah sangat penting bagi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ilmiah? Terima kasih. Yunus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasution. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada Kira Mawanda. Tadi kita itu kan menyatakan bahwa di bagian dalam kerangka berpikir tadi, berpikir ilmiah itu ada dua metode atau dua cara. Yang pertama itu deduktif dan induktif. Nah, maksud dari deduktif dan induktif ini bagaimana kira? Apalagi kalau kita sebagai mahasiswa, cara mengaplikasikan itu sebagai Oke, selanjutnya
Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara kita melakukan penelitian ilmiah saat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Siti. Selanjutnya, ayo teman-teman, ada dua lagi, kuota lagi ya. Perkenalkan, nama saya Tanti dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada Nadila. Kan dari contoh kasus 2, itu berikan satu contoh lagi bisa? Kasih Kak. Ayo satu lagi, siapa yang ada yang ingin bertanya? Ayo teman-teman, yang merasa nilai TS-nya jelek boleh tanya ya. Dibantu kita. Satu lagi loh. Baik, saya Mariani dari kelompok 1 ingin bertanya kepada Agil. Ilmiah dapat diterapkan di luar konteks ilmiah. Terus seperti apa dalam pengambilan keputusan sehari-hari? Berikanlah karena sudah bingung pertanyaan, jadi berikan lebih sedikit waktu untuk menjawab pertanyaannya, dan selanjutnya akan kami serahkan kepada kelompok 1. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ananda. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara kita melakukan penelitian ilmiah saat ini? Jawabannya, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita melakukan penelitian ilmiah saat ini. Beberapa pengaruh utama teknologi terhadap penelitian ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Akses data dan informasi. Ini dimaksudkan teknologi digital telah mempermudah akses data ke data global, jurnal, dan publikasi yang relevan. Peneliti ini dapat mengakses ratusan ribu artikel dan data penelitian dalam hitungan detik melalui internet. Memungkinkan untuk saat ini kita memperbarui dan membandingkan penelitian secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, analisis data yang lebih cepat dan akurat. Ini dimaksudkan perangkat lunak analisis data yang canggih seperti Python dan software statik yang lainnya telah mempercepat pengolahan data, membuat analisis lebih mendalam, dan membantu dalam visualisasi data yang lebih kompleks. Seperti penggunaan AI dan machine learning juga mempermudah identifikasi pola yang sulit untuk dikenali oleh manusia. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, saya Naulia akan menjawab pertanyaan dari Lia. Mengapa berpikir ilmiah sangat penting bagi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ilmiah? Jawabannya, metode berpikir ilmiah sangat penting bagi mahasiswa karena memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan pemecahan masalah. Dengan menggunakan metode ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan kritis dan analitis yang diperlukan dalam penelitian dan studi akademis. Apakah jawabannya seperti ini? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siklus. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengaplikasikan berpikir ilmiah secara deduktif dan induktif dalam dunia akademik, terutama sebagai mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu deduktif dan induktif terlebih dahulu. Nah, jadi deduktif ini adalah proses penalaran yang bergerak
dari pernyataan umum atau premis menuju kesimpulan yang lebih spesifik. Sedangkan induktif ini adalah proses penalaran yang bergerak dari pengamatan khusus menuju generalisasi atau kesimpulan umum. Nah, jadi bagaimana cara menerapkan dunia akademik sebagai mahasiswa? Itu contohnya salah satunya adalah tugas dan makalah. Itu kalau misalnya induktifnya, ketika menulis makalah kita seringkali memulai dengan teori yang sudah ada lalu menerapkannya pada kasus spesifik yang sedang diteliti. Kalau misalnya induktifnya itu saat melakukan penelitian kita mengumpulkan data dari berbagai sumber lalu menganalisisnya untuk menemukan pola dan menarik kesimpulan. Contoh kedua yaitu skripsi atau tesis. Di sini deduktifnya ialah dalam merumuskan masalah penelitian kita seringkali berangkat dari teori yang sudah ada lalu mencari bukti empiris untuk mendukung atau menolak teori tersebut. Sedangkan induktifnya ialah ketika melakukan penelitian lapangan kita mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara atau kuesioner lalu menganalisis data untuk menemukan temuan baru. Apakah ada pertanyaan?